Pertemuan ketiga, Allah sumber harapan karena kasih setianya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Kemunculan virus corona dengan segala variannya membawa dampak yang besar bagi umat manusia, di antaranya berkenaan dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang penyelenggaraan Tuhan. Orang bertanya tentang kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Apakah semuanya ini adalah kehendak Tuhan? Jika memang Tuhan yang mengatur semuanya, mengapa Ia menjadi amat kejam? Di manakah kasih-Nya yang luar biasa kepada umat-Nya, sebagaimana yang selalu dijanjikannya? Berbagai pertanyaan tersebut lahir dari keinginan untuk mengerti akan situasi yang sedang terjadi. Orang menjadi putus asa sebab pandemi ternyata berlarut-larut tanpa kepastian kapan akan berakhir. Berbagai cara kelihatannya sudah diupayakan secara maksimal. Namun situasi rasa-rasanya tidak kunjung membaik, bahkan pada saat-saat tertentu menjadi kian rumit. Sesungguhnya Allah tetap hadir di skala zaman, termasuk dalam situasi yang tengah kita hadapi. Perikop yang akan kita dalami dalam Hosea 6 ayat 1-6 mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada seperti fajar. Selain itu, Tuhan pasti datang sebagaimana hujan mengairi dan menyegarkan bumi. Gambaran seperti ini memberikan harapan kepada umat manusia bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita semua dalam situasi sulit. Ia tetap hadir. Pandemi COVID-19 pun mesti dibaca secara baru dalam konteks kehadiran Allah yang menyelamatkan. Allah tetap menunjukkan solidaritasnya dengan berjalan bersama kita dalam situasi ini. Ia juga hendak mengajarkan kepada kita untuk saling solider satu sama lain. Karena itu, melalui perikop ini, kita akan mendalami upaya meningkatkan solidaritas kita sebagai perwujudan dari ibadah kita yang sejati. Allah yang solider akan menjadi kelihatan melalui tindakan kita yang saling menolong dan memperhatikan satu sama lain. Hosea 6 ayat 1-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu
seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Perikop ini terbagi atas dua bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 4 sampai dengan 6. Pada bagian pertama, ayat 1 sampai 3 yang ditandai dengan pemakaian subjek orang kedua jamak. Hosea mengajak semua pendengarnya untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Pengenalan yang baik dan sungguh-sungguh akan membuat mereka menyadari bahwa Allah itu baik. Kebaikan Allah diungkapkan dalam tindakan menyembuhkan dan membalut. Kebaikan Allah juga diperlihatkan dalam tindakan membangkitkan umatnya agar mereka dapat hidup di hadapannya. Pada bagian kedua, ayat 4 sampai 6, Tuhan mengingatkan umat Israel agar tetap mempertahankan kesetiaan mereka kepadanya, sebagaimana Ia setia kepada mereka. Secara ironis, Tuhan menyebutkan kesetiaan mereka sebagai kabut pagi yang cepat sekali hilang. Ia berupaya memberikan pengajaran melalui para nabi, tetapi hasilnya belum maksimal. Ditegaskan bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada ibadat dan kurban sembelihan. Allah yang menyembuhkan. Ada dua tindakan Allah yang diperlihatkan dalam ayat 1 ini. Dua tindakan itu adalah menerkam lalu menyembuhkan, serta memukul lalu membalut. Dua urutan tindakan tersebut menunjukkan bahwa Tuhan selalu melakukan tindakan pemulihan setelah meruntuhkan. Keruntuhan suatu hal yang lama selalu membangkitkan hal yang baru. Tidak ada kerusakan tanpa pemulihan. Dengan mengemukakan dua tindakan Tuhan itu, Hosea mengajak para pendengarnya untuk bertobat. Mereka perlu bertobat dari pemahaman yang keliru bahwa Tuhan hanya menyebabkan kesakitan dan keruntuhan. Sesungguhnya Tuhan juga membangun kembali. Ia menyembuhkan, dan ketika umat masih belum sembuh, Ia membalut. Tentang Allah yang meruntuhkan dan membangun dapat pula ditemukan dalam sejumlah kitab kenabian lainnya, salah satunya dalam kitab Yeremia. Meskipun Yeremia muncul lebih kemudian daripada Hosea, namun ide yang muncul di Hosea 6 ayat 1 ini juga ada di Yeremia 1 ayat 10. Dalam perikop yang berisi kisah panggilan Yeremia ini, Tuhan menyebutkan bahwa sang nabi bertugas untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tentu saja Yeremia tidak dapat melakukan hal-hal ini dari dirinya sendiri. Melalui dirinya, Tuhanlah yang melakukan semuanya. Pesan-pesan yang disampaikan Yeremia juga mengungkapkan tentang keruntuhan Israel
karena penolakan mereka terhadap Tuhan, dan serentak pula warta harapan akan pembangunan kembali setelah keruntuhan tersebut. Untuk maksud ini, sang nabi mewartakan pula ikatan perjanjian baru, Yeremia 31, yang menyatakan kesetiaan Tuhan dan panggilan terhadap orang Israel untuk membangun kembali komitmen kesetiaan mereka. Dalam konteks ini, segala penderitaan bisa dibaca sebagai cara Allah untuk menyadarkan manusia akan kemahakuasaannya. Tidak ada penderitaan yang terjadi begitu saja tanpa meninggalkan pesan tertentu. Pada saatnya, Allah akan menyediakan penyembuhan. Yang dimaksudkan adalah penyembuhan di sini bukan hanya dalam segi fisik, yang paling utama adalah penyembuhan rohani. Sebab penyembuhan jenis ini akan menguatkan orang yang menderita dan pada saat yang sama mengarahkannya kepada pertobatan. Hosea juga berbicara tentang Tuhan yang akan membangkitkan orang Israel. Orang-orang yang berada dalam situasi putus asa ketika mereka berpaling kepada Tuhan, mereka akan dihidupkan kembali. Penyebutan sesudah 2 hari menyimbolkan waktu yang singkat. Pada hari yang ketiga, Tuhan akan membangkitkan mereka kembali. Waktu untuk kebangkitan ini singkat jika dibandingkan dengan kehidupan di hadapannya. Karena itu, penderitaan atau kesakitan, meskipun bisa membawa kepada keruntuhan dan keputusasaan, sebenarnya tidak sebanding dengan kehidupan di hadapan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu menemukan kasih setianya yang membangkitkan semangat dan kehidupan. Nabi Yehezkiel juga menggemakan hal yang sama di Yehezkiel 37 ayat 11-14. Ketika orang Israel mengakui kepada Tuhan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Yehezkiel 37 ayat 11. Tuhan pun berjanji untuk meletakkan roh-Nya ke dalam diri mereka sehingga mereka akan hidup kembali. Yehezkiel 37 ayat 14. Hal itu bertujuan agar orang Israel mengetahui bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya. Tuhan selalu memberikan kehidupan. Mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang mengenal orang lain, ia akan memiliki gambaran tertentu tentang orang itu. Pengenalan yang sungguh-sungguh akan menyajikan gambaran yang tepat tentang orang lain. Kadangkala dalam relasi dengan orang lain dan dalam pengenalan tentangnya akan menyebabkan kecurigaan, gambaran negatif, dan hal-hal lainnya yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Itu sebabnya Hosea mengajak orang Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengenalan yang benar dan sungguh-sungguh akan Tuhan akan membuat orang Israel memiliki gambaran yang utuh tentangnya. Salah satu sikap dasar Tuhan adalah kesetiaannya yang tetap terhadap umat-Nya. Hosea menghadirkan 2 perumpamaan untuk menggambarkan kesetiaan Tuhan
yaitu fajar yang selalu muncul di pagi hari dan hujan yang selalu turun ke bumi. Kedua perumpamaan ini amat akrab dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Fajar senantiasa memunculkan cahaya yang memberikan kehidupan. Demikian pula hujan selalu mengairi bumi sehingga memberikan kehidupan bagi segala makhluk. Pengenalan akan Tuhan juga bisa dilihat dalam kisah Ayub. Orang-orang yang datang mengunjungi Ayub mempertanyakan kebaikan Tuhan karena mereka sungguh-sungguh mengetahui kesalehan Ayub. Ayub pun mengakui bahwa ia tidak mengetahui Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata Ayub, "Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui." Ayub 42 ayat 3. Karena itu, pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan sangat diperlukan agar orang Israel dapat mengetahui kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan hatinya. Sama seperti yang dialami Ayub, penderitaan dihadirkan untuk mematangkan dan mengokohkan iman kepada Tuhan. Allah hadir dalam segala situasi. Ia mengatasi segala zaman dan waktu. Apapun yang dialami oleh manusia di muka bumi, Ia tetap hadir sebagaimana fajar dan hujan. Yang perlu dilakukan oleh manusia adalah mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Di ayat 6 bahkan disebutkan bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada kurban-kurban bakaran. Kurban bakaran bisa saja dibuat tanpa pengenalan akan Allah. Karena itu, pengenalan akan Allah lebih bermakna, sebab dengannya orang Israel akan mengetahui dengan pasti siapa Tuhan mereka. Kasih setia Tuhan. Dalam bagian kedua, ayat 4-6, Tuhan menyatakan pendapatnya tentang orang Israel. Penyebutan Efraim yang adalah anak Yusuf merupakan pars pro toto yang meliputi seluruh orang Israel. Hal yang disebutkan secara khusus dalam bagian kedua ini adalah tentang kasih setia orang Israel yang dibandingkan dengan kasih setia Tuhan. Di ayat 3, kasih setia Tuhan diumpamakan dengan fajar yang pasti muncul di pagi hari. Pemakaian fajar menyertakan juga cahaya sebagai unsur yang tidak terpisahkan darinya. Dengan ini dinyatakan bahwa Tuhan adalah penenang dan pemberi kehidupan bagi semua. Kasih setia Tuhan juga diumpamakan dengan hujan yang turun yang mengairi bumi. Sama seperti hujan yang turun tanpa terhalangi, kasih setia Tuhan juga turun kepada setiap orang tanpa ada yang menghalangi. Yang menjadi soal adalah, apakah orang merasakannya? Di hadapan kasih setia Tuhan yang Maha Agung, Nabi Hosea menyatakan bahwa kasih setia manusia terhadap Tuhan hanya seperti embun di pagi hari. Embun ini segera hilang ketika sinar matahari muncul. Ia tidak bertahan lama, sebab
menghilang pagi-pagi benar. Artinya, manusia tidak dapat menunjukkan kesetiaannya terhadap Tuhan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit dan menantang. Menyadari keagungan kasih setia Tuhan, orang Israel diajak untuk bertobat. Mereka tidak akan dapat menemukan pihak lain seperti Tuhan yang amat setia dan yang memelihara mereka dengan amat baik. Tuhan sendiri lebih menyukai kasih setia daripada kurban sembelihan. Pesan dan penerapan Tuhan yang selalu berbuat baik. Perikop di atas menghadirkan sebuah pemahaman dasar bahwa Tuhan tidak hanya meruntuhkan, tetapi Ia juga membangun. Tuhan tidak hanya menerkam, tetapi Ia juga menyembuhkan, bahkan menghidupkan dan membangkitkan agar kita hidup di hadapan-Nya. Tuhan setia pada janjinya, dan itu dilakukannya terhadap orang Israel. Situasi pandemi membuat banyak orang merasa bahwa Tuhan sedang menghukum mereka. Hukuman ini nyata dalam keruntuhan berbagai hal dan kebiasaan, termasuk relasi sosial dan relasi dengan Tuhan sendiri. Sendi-sendi kehidupan seakan runtuh sepenuhnya. Tuhan terasa begitu kejam dan tidak setia pada kebaikan yang dijanjikannya. Meskipun demikian, kita semua pasti belajar banyak dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Dengan berbagai cara, kita berupaya untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang tidak dapat dibuat lagi dengan cara lama. Cara baru ditemukan dan diupayakan untuk diimplementasikan dengan segera. Perlahan-lahan, situasi baru tercipta dan orang menjadi terbiasa dengan cara-cara baru tersebut. Itulah yang disebut dengan kebangunan baru. Pandemi mengajarkan kepada kita hal-hal yang baru. Boleh jadi melalui pandemi ini Tuhan sedang berupaya menyembuhkan dunia kita yang tidak lagi ramah karena keserakahan kita, atau Ia membalut dunia kita yang sedang terluka. Kalau Tuhan sendiri melakukan hal seperti itu, kita pun diundang untuk meningkatkan solidaritas di antara kita, agar kita semua bisa melewati situasi sulit ini bersama-sama. Karena itu, hendaknya kita selalu peduli dan saling memperhatikan satu sama lain. Jangan ada yang tertinggal atau dibiarkan sendirian. Ternyata Tuhan tidak hanya setia pada kebaikannya. Ia kiranya sedang menularkan kebaikannya itu kepada kita, agar kita saling bersikap baik terhadap sesama. Kita diajak untuk meninggalkan sikap-sikap yang tidak mau peduli terhadap orang lain, beralih kepada cara baru untuk saling membantu. Perlunya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehubungan dengan topik pertama di atas, kita semua juga diajak untuk benar-benar mengenal Tuhan. Bisa jadi selama ini kita memiliki konsep yang berbeda atau dangkal akan Tuhan. Konsep-konsep ini umumnya lebih berorientasi pada kebaikan diri sendiri dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Padahal Rasul Yakobus menasihati kita
bahwa ketika kita berdoa dan doa kita tidak dikabulkan, mungkin itu karena kita hanya berdoa demi memuaskan hawa nafsu belaka. Yakobus 4 ayat 3. Dalam situasi pandemi ini, iman kita benar-benar diuji. Ada yang imannya suam-suam kuku, sehingga secara perlahan meninggalkan persekutuan dengan gereja dan dengan Tuhan. Ada pula yang merasa mendapat kesempatan untuk tidak lagi dekat dengan Tuhan, sebab sebelumnya datang menemuinya hanya karena terpaksa atau demi solidaritas dengan orang lain. Kelompok orang seperti ini memiliki pemahaman yang keliru akan Tuhan. Ketika Tuhan dirasa tidak memenuhi kebutuhan mereka anggap tidak berguna. Pandemi mengajarkan kepada kita untuk benar-benar mengenal Tuhan secara mendalam. Pengenalan yang baik akan menciptakan relasi yang positif. Tanpa pengenalan yang cukup, orang tidak akan mengetahui dengan baik akan maksud atau keinginan dari pihak yang dikenalnya. Pengenalan yang baik akan Tuhan akan mengubah pola relasi dan akan meningkatkan relasi seseorang dengannya. Yesus sendiri datang ke dunia untuk memperkenalkan wajah Allah yang penuh belas kasihan. Kedatangannya merupakan wujud nyata kasih Allah kepada umat manusia. Penginjil Yohanes menulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Hanya orang yang mengenal Tuhan dengan baik yang akan mengakui kebaikan dan kasih setianya. Pengakuan kepala pasukan Romawi bahwa Yesus adalah anak Allah dalam Injil Markus 15 ayat 39. Untuk mengalami kasih Allah, orang harus memiliki relasi yang erat dan mendalam dengannya. Karena itu, kita diajak untuk benar-benar mengenal Tuhan, sehingga bisa semakin mencintainya. Kebaikan Tuhan seperti apa yang kita alami dalam situasi pandemi ini? Manakah tipe kita dalam berelasi dengan Tuhan? Suam-suam kuku, relasi karena terpaksa, ataukah relasi dengan penuh ketulusan hati? Bagaimana relasi dengan Tuhan dapat kita bangun lagi secara baru dalam masa pandemi ini?